Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswa Universitas Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan statistik parametrik uji NOVA. Uji NOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah salah satu atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji NOVA dibagi menjadi 2, yaitu one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Yang kedua, two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup atau sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang menganalisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two way ANOVA arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu perlakuan dan antar kelompok. Kita akan menguji one way ANOVA saja. Pertama kita masuk ke SPSS, klik file, open, data, terus kita ganti Excel, one way data, kita cari. Kita bisa lihat di data view-nya, ini masih berbentuk kalimat. Tadi kan kita ingin mengelompokkan. Jadi di sini kita akan mengubah dulu jadi angka. Caranya yaitu transform record into same variable, masukkan kelompok pasien ke variabel of new values. Terus value-nya obat X jadi ganti 1. Value obat Y jadi 2. Obat Z jadi 3. Continue. Nah, kita ke variable view. Tipenya kita ganti jadi numerik ya. Kita ganti lagi value-nya. Value 1 obat X. Value value 2 obat Y. Value 3 obat Z. Ya, udah. Selanjutnya kita mencoba one way ANOVA dengan cara kita klik analyze, compress mean, one way ANOVA, masukin tekanan darah ke dependent list. Kelompok pasien ke faktor, lalu option, lalu kita klik option, klik descriptive dan homogeneity. Klik post hope. Di sini kita akan menguji untuk Bonferroni dan 2K. Continue. Oke. Untuk statistik deskriptifnya, secara deskriptif, ini kita lihat ya, obat X-nya itu ada jumlahnya ada 7, min-nya 125, standar deviation-nya 10,8, standar error-nya 4,0825, lower bound-nya 115,01, upper bound-nya 134,9, minimumnya 110, maksimumnya 140. Obat Y jumlah 7, min-nya 125, standar deviation-nya 12,5, standar error-nya 4,7, lower bound-nya 113,3, upper bound-nya 136,6, minimumnya 105,0, maksimumnya 140. Obat Z 7, min-nya 152,1, standar deviation-nya 15,5, standar error-nya 5,8, lower bound-nya 137,8, upper bound-nya 166,4, minimumnya 130, maksimumnya 175.
Total semuanya jumlah 21, minnya 134,048, standar deviationnya 18,07, standar error 3,9, lower boundnya 125,8, upper boundnya 142,2, minimumnya 105, maksimumnya 175. Untuk yang tes homogeneity, ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji nova satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig. Dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikan 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan atau sig hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varian apabila nilai signifikan atau sig kurang dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varian yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikan sig yang sekarang kurang probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Nah, kita lihat nilai sig 0,7,8 yang berarti lebih dari 0,5. Jadi sesuai pedoman, data tersebut mempunyai varian yang sama. Jadi dapat disimpulkan, varians tiga kelompok pasien dari tekanan darah tinggi mempunyai varians yang sama atau homogen. Jadi berdasarkan teks, homogeneity of variance sudah memenuhi salah satu syarat untuk pengujian one-way ANOVA. Untuk tabel ANOVA, kita membutuhkan hipotesis dan kriteria. Hipotesis HO sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah sama. HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama, ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriteria apabila sig lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Di sini nilai sigma 0, di sini nilai sig 0,01 yang artinya kurang dari probabilitas 0,05. Maka sesuai hipotesis HO ditolak, HA diterima. Untuk F-tabel, selain membandingkan antara nilai signifikan atau sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F-tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitung kurang F-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung besar F-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. F-tabel sama dengan DF pembilang N1 per DF penyebut N2. Di tabel ANOVA kita sudah ketemu F-tabelnya 10,05. Untuk F-tabelnya kita bisa analisis 2 itu untuk pembilang, 18 untuk penyebutnya. Kita buka F-tabel. Nah, ini F-tabelnya udah ketemu. Jadi, keputusan dapat kita ambil ketiga varian memiliki rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X, Y, Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jenis obat, diteliti bisa memberikan efek pada tekanan darah pasien. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda pada kolom mean difference, tanda menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Jadi di post hoc adanya perbedaan yang signifikan 2K HSD, yaitu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda setara signifikan. Kalau Ben-Vernoni adalah pengujian analisa sampel yang sama maupun berbeda di setiap perlakuan. Nah, itu ya. Terus
Nah, ini output homogenesis subjeknya tidak ada perbedaan yang signifikan karena tekanan darahnya sama 125,0. Untuk kolom yang kedua, obat Z 152,14. Adanya perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Z. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.